Jadi penelitian ini melibatkan Mitra Wahda Water sebagai perusahaan air minum yang memasok air minum siap dikonsumsi secara langsung, dan kami berpikir bahwa menyediakan public smart dispenser ini akan lebih efektif, lebih efisien, karena harapannya mungkin suatu saat ini akan mendisrupsi penyedia-penyedia atau stasiun-stasiun air minum yang ada di Makassar mungkin ya, atau dimanapun itu berada, sehingga air tidak lagi disajikan dalam bentuk gelas atau kemasan-kemasan plastik yang notabene akan berdampak pada lingkungan, tetapi air minum terdistribusi dalam bentuk stasiun-stasiun kecil yang orang hanya dengan membawa tumbler atau misalnya bekas minuman gelas, botol yang dia bisa manfaatkan untuk pemakaiannya, sehingga sampahnya bisa jauh lebih minimalis. Baik, seperti kita ketahui bahwa penelitian ini tidak bisa terselenggara dengan hanya kami dan Ibu Irmawati selaku peneliti utama ya, tapi kami melibatkan beberapa tim peneliti. Jadi secara garis besar ada 4. Yang pertama itu adalah saya selaku peneliti utama. Kemudian saya melibatkan 3 orang dosen yang akan mensupport, akan membantu terkait dengan pelaksanaan penelitian ini sampai dengan publikasi. Kemudian ada tim mahasiswa, research student. Seyogyanya dari Kedereka hanya 5 orang, tetapi saya merekrut 7 orang, yang 2-nya ini tetap masuk dalam bentuk frame studi independen. Kemudian tim yang lain adalah tim publikasi, dan yang terakhir adalah tim dokumentasi yang akan mencatat semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di penelitian ini. Oke, jadi sampai saat ini penelitian ini sudah memasuki fase finalisasi dari sisi tim peneliti utama untuk menyediakan teknologi dan dispensernya, box dispensernya. Untuk implementasi lapangan memang belum belum dilakukan, karena memang kami masih melakukan testing dan kalibrasi beberapa sensor-sensor yang digunakan. Baik, bahwa penelitian ini terwujud berkat dukungan semua stakeholder. Jadi ada mitra, ada Universitas Negeri Makassar, kami sebagai dosen peneliti, dan saya melibatkan rekan saya dari Universitas Patriarta, Ibu Irmawati ini, yang membantu saya menyelesaikan sistem administrasi dan laporan-laporan keuangan terkait dengan penelitian ini. Mungkin sedikit Ibu Irmawati bisa menceritakan bagaimana penelitian ini. Terima kasih Pak Jumadi. Saya adalah peneliti kedua dari penelitian Kedereka ini. Seperti kita ketahui bahwa penelitian ini sudah berjalan 70%, dan harapan kami bersama bahwa penelitian ini dapat mengurangi sampah plastik dan berdampak positif bagi lingkungan. Oke, baik, terima kasih. Jadi penelitian ini adalah public smart dispenser ya. Nah, saya kebagian di bagian pengembangan websitenya dan tim. Jadi di website ini sebenarnya ada beberapa fitur yang perlu di sana, yaitu real time service, yang mana nanti device atau hardware yang digunakan, controller itu akan mengirimkan ya secara real time data-data dari misalnya transaksi atau kondisi air, stok airnya, dan seterusnya. Gitu. Kemudian ada self service. Self service ini lebih ke controller sebenarnya, cuman nanti ini akan diintegrasikan ke website, sehingga nanti akan saling terkoneksi, datanya akan terkirim melalui website. Nah, nanti itu akan jadi monitoring di bagian admin, seperti itu. Progres-progres yang lain itu terkait dengan GPS untuk menemukan lokasi terdekat. Ya, yang menonjol sebenarnya itu dari hardware sih, karena dia langsung bersentuhan dengan pengguna, gitu ya. Namun integrasinya itu, ini kan kita menggunakan digital money ya, melalui pembayaran kris, transaksinya dengan kris. Nah, nanti setiap transaksi yang ada itu akan terintegrasi atau terkirim ke website melalui controller tadi. Jadi contoh kayak berapa
yang order oleh pengguna, oleh customer dan seterusnya itu akan tercatat, hingga juga histori stok airnya dan fitur yang lain juga seperti wakaf. Wakaf itu customer dapat melakukan investasi wakaf ya, ataupun menggunakan wakaf melalui controller yang nanti akan dimonitoring di website. Ya, harapannya sebenarnya ini dapat diimplementasi ya ke beberapa tempat. Kebetulan mitranya kan Wahda Water ya. Produk ini karena ini sangat bagus sebenarnya menunjang beberapa fungsi di Wahda Water, itu harapannya dapat diimplementasi dan dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga mungkin banyak fitur-fitur yang mungkin tidak tercover di penelitian ini itu bisa dilanjutkan. Nanti akan menjadi suatu produk yang dapat dipasarkan secara massal. Pencapaiannya itu untuk dari tim Hardware sendiri untuk saat ini seperti yang dilihat sini sebelah kanan saya ini merupakan box dari PSD atau Public Smart Dispenser. Untuk pencapaian sendiri itu sampai saat ini itu pada tahap finishing di box ini. Jadi nanti ini tinggal diinstalasi di box besarnya stasiun ini. Di dalam sini ini terdapat microcontroller. Nah, di sini ada beberapa sensor yang digunakan untuk mengaturnya. Kemudian ini terdapat fitur-fitur yang di dalam box ini terdapat beberapa fitur. Di antaranya yaitu kita bisa membeli air dan minum, kemudian bisa berwakaf atau bisa juga mengkonsumsi air wakaf. Jadi misalnya ada orang misalnya kehausan, bisa kita menikmati air wakaf. Jadi ini mekanismenya seperti ini. Jika ada pembeli atau misalnya orang ingin membeli air minum, dia bisa mendatangi stasiun yang terdekat. Kemudian jika sudah tiba di stasiun, pembeli bisa memilih menu untuk membeli air minum. Jadi nanti di situ ada fitur yang tersedia. Nanti bisa memilih membeli air minum. Kemudian setelah itu user bisa memilih atau memasukkan berapa yang air dibutuhkan. Misalnya dia membutuhkan 500 ml, nanti bisa ditulis menggunakan keypad ini. Jika sudah sesuai yang kebutuhannya, tinggal ditekan OK, kemudian akan tergenerate kris. Kita di sini menggunakan pembayaran kris. Jadi nanti pembeli terserah bisa membayar menggunakan aplikasi mobile banking atau ShopeePay atau dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi lebih memudahkan. Kalau untuk integrasinya di sini sudah selesai ya, dengan tim websitenya PSD itu sudah terintegrasi, dengan pihak ketiga juga sudah terintegrasi, sehingga ini sudah siap diimplementasikan. Seperti itu. Jadi nanti kita akan mengupdate apa saja aktivitasnya yang dilakukan oleh fitur ini. Jadi nanti akan terrecord atau terekam aktivitas misalnya berwakaf, membeli air minum, ataupun menikmati air wakaf. Jadi kami di sini menggunakan pihak ketiga untuk menangani pembayarannya, supaya memudahkan kita juga tidak harus mendaftar ke setiap bank atau penyedia e-wallet seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan payment gateway, kita cukup sekali daftar, langsung bisa menikmati beberapa metode pembayaran. Dan kenapa kami memilih kris? Karena yang pertama itu alasannya lebih mudah digunakan, setiap orang itu mudah menggunakannya. Jadi nanti itu kalau menggunakan kris ini tidak perlu menginput jumlah harganya, jadi secara otomatis langsung tertera seperti itu. Ini harapan saya, alat ini nanti bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmatinya atau bisa memanfaatkan teknologi seperti ini.